Bismillahirrahmanirrahim. Apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, lalu mereka tidak menemukan sahabat-sahabat mereka yang selalu bersama mereka dahulu di dunia, mereka bertanya tentang sahabat mereka kepada Allah, "Ya Rob, kami tidak melihat sahabat-sahabat kami yang sewaktu di dunia salat bersama kami, puasa bersama kami, dan berjuang bersama kami." Maka Allah berfirman, "Pergilah ke neraka, lalu keluarkan sahabat-sahabatmu yang di hatinya ada iman, walaupun hanya sebesar zarah." Hadis riwayat Ibnul Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ananda sekalian, alhamdulillah kita masih sama-sama bisa melanjutkan pembelajaran daring pada hari ini. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas pembelajaran tafsir yang bertema ukhuwah Islamiyah. Namun sebelum Ustazah jelaskan apa itu ukhuwah Islamiyah, sama-sama kita dengarkan lantunan ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hari ini kita akan membahas tentang etika atau akhlak. Akhlak merupakan salah satu inti dari ajaran Islam. Islam telah menuntun seseorang untuk bersikap ihsan, menjaga amanah, sabar, jujur, rendah hati, tolong menolong, kasih sayang, malu, dan ridho. Namun akan lebih rinci kita bahas untuk kali ini adalah tentang tolong menolong dan kasih sayang yang akan dibingkai dalam ukhuwah Islamiyah. Dalam kaitan ukhuwah, selain firman Allah dalam surah Al-Hujurat tadi, juga di dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya orang muslim itu saudara bagi orang muslim lainnya. Dia tidak menzolimi dan tidak pula membiarkan dizolimi. Nah, ukhuwah Islamiyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab. Akhun artinya saudara, dan Islam artinya tunduk, patuh, atau berserah diri kepada Allah. Secara terminologi artinya persaudaraan antar sesama muslim. Makna yang tersirat dalam ukhuwah Islamiyah ini adalah keterikatan hati dan jiwa atau persaudaraan sesama muslim atas dasar akidah. Bedanya dengan persaudaraan yang selainnya adalah, yang pertama, ukhuwah Islamiyah ini motifnya karena iman. Daya ikatnya lebih kuat dari ikatan sedarah, mengikat seseorang dari berbagai golongan atas dasar iman, nilainya dunia dan akhirat. Subhanallah. Jadi makna ukhuwah Islamiyah ini atau persaudaraan dalam Islam itu sangat luas. Bukan hanya di dunia, namun persaudaraan ini sampai ke akhirat. Ukhuwah Islamiyah merupakan hubungan sesama muslim berdasarkan kesamaan iman. Iman merupakan dasar keyakinan yang berpengaruh terhadap seluruh perilaku seorang muslim. Kemudian ukhuwah Islamiyah juga merupakan hubungan sesama muslim yang digambarkan sebagai sesuatu yang tak terpisahkan, seperti halnya anggota tubuh yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang artinya seorang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh itu terluka, maka seluruh tubuh akan merasakan demamnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Sungguh indah persaudaraan yang didasarkan atas iman, karena akan saling merasakan. Apabila saudaranya terluka, kita pun ikut terluka. Bahkan persaudaraan Islamiyah ini melebihi persaudaraan dengan hubungan darah.
Apabila tidak seiman, hubungan darah atau persaudaraan yang keterikatan dengan darah itu dia hanya di dunia saja, ketika di akhirat berpisah. Namun saudara sesama muslim, saudara sesama mukmin itu insya Allah sampai ke surga. Bahkan seperti kalimat yang Ustazah bacakan sebelum pembukaan tadi, adalah seorang sahabat bisa mencari sahabat atau temannya dan bisa menjadi saksi bagi temannya tersebut apabila teman atau sahabatnya tersebut masuk neraka. Masya Allah. Menurut Imam Syahid Hasan al-Banna, ukhuwah Islamiyah adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Ada beberapa tingkat atau tahap menuju ukhuwah. Yang pertama adalah ta'aruf, saling mengenal. Saling mengenal antara kaum muslimin merupakan wujud nyata ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Proses yang kedua setelah ta'aruf atau mengenal adalah tafahum. Tafahum adalah saling memahami. Apa perbedaan ta'aruf dan tafahum? Kalau ta'aruf itu mengenal orang lain, kalau tafahum mengenal dan memahami orang lain. Jadi lebih dalam ya. Kemudian kalau ta'aruf mengetahui orang lain secara biasa. Kalau tafahum mengetahui orang lain secara mendalam. Jadi kita tidak hanya mengenal namanya saja, namun di sini yang dinamakan tafahum adalah kita mengenal betul bagaimana sahabat atau teman kita. Kita mengetahui keadaannya, kita mengetahui apa yang dia suka, apa yang tidak dia suka, apa yang membuatnya tidak suka. Nah, itu kita memahami. Nah, itu namanya tafahum. Dia tingkatan yang kedua. Nah, jadi subhanallah indah sekali ya ukhuwah Islamiyah ini, bagaimana kita mengenal, kemudian yang kedua memahami. Kemudian ada yang ketiga yaitu proses ta'awun. Apa itu ta'awun? Yaitu proses saling berbagi atau saling tolong menolong. Proses ini bersifat simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan ya. Atau artinya terbangun kesadaran untuk saling memberi dan menerima. Enggak cuma menerima aja, tapi di sini kita juga didorong dan diminta untuk memberi, menolong dan ditolong, membantu dan dibantu, menasehati dan dinasehati, kerjasama untuk saling menguntungkan antara satu dengan lainnya. Nah, jadi ini tadi tahapan ukhuwah Islamiyah ya. Sampai pada tahapan tidak hanya mengenal, tidak hanya memahami, namun yang paling tinggi tahapannya di sini adalah bagaimana dengan mengenal dan memahami kita bisa saling tolong menolong terhadap saudara kita dalam hal kebaikan. Bahkan tolong menolong dalam nasihat menasehati, tawassau bil haq, tawassau bis sabr. Namun jika tolong menolong persaudaraan yang hanya ikatan darah itu hanya bisa di dunia saja. Ketika nanti di akhirat kita tidak bisa menolong saudara kita yang kufur, yang musyrik, yang tidak mau beribadah kepada Allah. Namun kita bisa menolong saudara kita yang seiman dan sama-sama seakidah dengan kita. Macam-macam persaudaraan. Yang pertama adalah persaudaraan karena ikatan darah. Bisa saudara kandung, atau saudara seayah atau saudara seibu. Kemudian yang kedua adalah saudara karena hubungan. Contoh suami dengan istri, atau saudara karena hubungan keluarga, itu bisa juga dengan sepupu, dengan paman, dengan bibi. Kemudian yang selanjutnya ada saudara yang lebih luas, yaitu saudara daerah ya, saudara sedaerah. Misalnya saudara sedaerah Rohul gitu ya, atau sedaerah Padang Lawas, nah seperti itu. Kemudian ada lagi yang lebih luas, yaitu saudara senegara atau tanah air ya. Kemudian ada yang lebih luas lagi, setelah saudara setanah air ada saudara sesama manusia. Nah ini sifatnya universal. Seluruh manusia di dunia adalah bersaudara, tidak boleh saling memusuhi. Namun ada saudara yang sangat luas ikatannya, yaitu saudara sesama muslim dan mukmin. Anak-anak ustazah yang dirahmati Allah,
Tadi dalam ayat ada kalimat fa'aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Untuk fa'aslihu baina ahwaikum insyaallah akan Ustazah jelaskan pada pekan depan, karena pekan ini kita fokus pada ikhwah atau ukhuwah. Semoga anda sekalian paham dengan penjelasan Ustazah. Untuk penugasan kali ini silakan kerjakan soal latihan. Dan jangan lupa kirim ke nomor biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.